Soeharto yang berkuasa 32 tahun hanya butuh 22 hari saja untuk bisa turun dari kursi kepresidenan. Bayangkan, 22 hari saja orang yang berkuasa 32 tahun dan sangat kuat, tentara waktu itu TNI, ABRI masih di bawah genggaman Soeharto, polisi solid di bawah Soeharto, birokrasi di bawah Bang Soeharto, tapi hanya tempo 22 hari saja. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mungkinkah Jokowi akan lengser sebelum tahun 2024? Belakangan ini, berbagai kalangan masyarakat sudah banyak yang kecewa dan menginginkan adanya sebuah perubahan di negeri ini. Kekecewaan itu terjadi karena di antara mereka banyak yang menderita akibat krisis ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang jatuh miskin. Sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada bulan Maret 2020, sebenarnya negara kita sudah dilanda krisis ekonomi. Itu antara lain ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu juga angka kemiskinan dan pengangguran juga meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat sekitar 2,76 juta jiwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. BPS juga mencatat 29,12 juta penduduk usia kerja menjadi pengangguran di tahun 2020 atau naik sekitar 14,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator makroekonomi juga sangat tidak menggembirakan, mulai dari utang yang terus membengkak hingga melebarnya defisit APBN. Kini, utang Indonesia sudah mendekati 7.000 triliun rupiah. Sementara pertumbuhan ekonomi yang meroket hingga 7% per tahun hanya tinggal cerita nama Jokowi sangat mengumbar janji pada kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Selain persoalan ekonomi, kita juga banyak melihat praktik ketidakadilan yang dipertontonkan oleh rezim penguasa saat ini. Praktik korupsi terjadi hampir di semua lapisan elit kekuasaan, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penjarahan duit negara ini terjadi di tengah kekuasaan yang dikendalikan oleh oligarki, yakni para konglomerat yang memiliki aset dan kekayaan yang sangat-sangat besar. Para konglomerat hitam ini selain mampu mengendalikan penguasa, juga bisa mempengaruhi sejumlah partai politik pro pemerintah. Sehingga tidak heran kalau produk-produk undang-undang yang dihasilkan DPR menguntungkan bagi para konglomerat hitam seperti diantaranya Undang-Undang Minerba yang telah disahkan parlemen beberapa waktu lalu. Selain soal korupsi, masyarakat juga menyaksikan praktik dinasti politik yang diperlihatkan secara kasat mata oleh pemimpin negeri ini. Anak dan mantu presiden yang kini jadi wali kota di Solo dan Medan merupakan contoh konkret dari dinasti politik itu. Lengkap sudah kondisi politik Indonesia saat ini, yakni sebuah kekuasaan yang didasarkan pada dinasti politik dan dikendalikan oleh oligarki. Itulah potret buram wajah politik Indonesia terkini. Di satu sisi penguasa bisa berbuat semaunya, di sisi lain kehidupan masyarakat semakin menderita. Pada saat yang sama, para tokoh masyarakat yang kritis dan para ulama yang lantang menentang kezaliman di negeri ini dipersekusi, diadili dan dipenjarakan oleh rezim penguasa. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan ngobrol santai dengan Dr. Rizal Ramli, seorang pengamat ekonomi, seorang mantan Menko Perekonomian yang juga salah satu tokoh pergerakan nasional. Katanya, krisis ekonomi bisa menjadi pemicu jatuhnya seorang pemimpin. Kemudian, Rizal Ramli mengungkapkan rangkaian peristiwa dan kronologi kejatuhan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada bulan Mei 1998. Sampai April 98, semua orang dipercaya di Indonesia bahwa Pak Harto tidak mungkin jatuh. Beliau sangat kuat sekali dan baru terpilih kembali sebagai presiden pada 11 Maret tahun 1998. Ketika itu hampir semua kalangan, baik para pengusaha, kalangan akademisi, para tokoh dan juga pimpinan media massa tetap percaya bahwa Pak Harto sangat kuat dan tidak mungkin ada perubahan.
Tapi pada waktu itu mereka lupa bahwa tahun 98 itu ada krisis ekonomi. Ditambah lagi ada perubahan peta politik di Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika Serikat Bill Clinton waktu itu tidak mau Pak Harto jadi presiden lagi. Ungkap Rizal Ramli yang mengaku terlibat dalam proses politik di tahun 98. Krisis ekonomi tahun 98 merupakan lanjutan dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997. Di mana ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, bangkrutnya sejumlah perbankan nasional akibat kesulitan likuiditas dan gelombang PHK di sejumlah perusahaan swasta dan yang berhenti mendadak karena terhentinya aliran pinjaman kredit dari dunia perbankan. Selain karena faktor ekonomi, para tokoh pergerakan Indonesia juga sudah bosan dengan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Dengan kata lain, semua pihak waktu itu menginginkan perubahan dan hanya butuh waktu 22 hari saja untuk bisa menurunkan Soeharto dari kursi Presiden RI. Awal pergerakan dimulai pada 1 Mei 98, di mana waktu itu pemerintah menaikkan BBM 74% dan minyak tanah 44%. Kenaikan BBM tersebut merupakan saran dan rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF untuk dijalankan pemerintah Indonesia. Sejak dihantam Krismon tahun 97, pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF. Penandatanganan LOI ini dilakukan oleh Presiden Soeharto waktu itu dengan Direktur Pelaksana IMF Michael Kempdisus. Momen bersejarah ini ramai diperbincangkan publik karena saat Soeharto membubuhkan tanda tangan, di dalam nota tersebut Michael Kempdisus berdiri sambil berlipat tangan. Kempdisus terlihat mengawasi Presiden Soeharto menaikkan surat berisi janji mereformasi ekonomi atas desakan IMF. Kemudian LOI merupakan matriks rencana aksi yang bersifat mengikat. Isinya diantaranya adalah menghapuskan program mobil nasional dan melumatkan monopoli cengkeh. Sebelum BBM dinaikkan, jelas Rizal Ramli dirinya pernah diminta pendapatnya oleh Direktur Pelaksana dari IMF Wilayah Asia, Dr. Hubert Nies. Rizal mengatakan bahwa momentum kenaikan BBM tidak tepat karena banyak masyarakat yang menderita akibat Krismon. Namun IMF tidak mau tahu dan tetap meminta pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Betul saja, sehari setelah kenaikan BBM terjadi gelombang aksi mahasiswa yang diawali dari kampus Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Kemudian diikuti oleh para mahasiswa Unhas, seminggu kemudian para mahasiswa di Medan rusuh. Gelombang aksi mahasiswa ini dengan cepat menjalar ke Solo yang diwarnai kerusuhan dan kebakaran di sejumlah gedung dan toko-toko di sana. Aksi demo mahasiswa dan kerusuhan kembali melanda Jakarta. Akhirnya Soeharto jatuh dan hanya butuh waktu 22 hari. Waktu itu tidak ada yang menduga Presiden Soeharto yang sangat kuat sekali bisa jatuh dalam waktu 22 hari. Nah, kalau melihat konteks sekarang, krisis ekonomi lebih parah ketimbang tahun 98. Tingkat kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat hari ini jauh lebih susah dan akan lebih berat dibandingkan krisis ekonomi 98. Oleh karena itu, Rizal Ramli merasa optimis akan terjadi perubahan sebelum tahun 2024. Ketika ditanya lebih rinci tentang perubahan dan proses pergantian presiden, Rizal Ramli hanya menjelaskan secara off the record. Semoga harapan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di negeri ini bisa segera terwujud.